Hai, Hana. Lisa mendekat ke arah Hana. Hana menatap datar Lisa yang kini menatapnya dengan tersenyum penuh maksud. Ada angin apa kau sampai menyapaku seperti ini? Hana menarik sebelah alisnya. Tatapannya masih datar walau Lisa berusaha tersenyum semanis mungkin padanya saat ini. Tidak ada angin apa-apa. Memangnya ada yang salah jika aku menyapamu? Wajah Lisa berubah tersenyum mengejek. Hana mendengus. Menyingkirlah. Aku tidak membutuhkan sapaan dari wanita sepertimu. Hana pun berjalan melewati Lisa begitu saja. Namun baru beberapa langkah, pergerakannya terhenti saat Lisa menahan pergelangan tangannya. Kau tidak sopan sekali ya, Hana. Suara Lisa mulai terdengar tidak ramah. Hana menolehkan wajahnya pada Lisa. Apa maumu? Tanya Hana tak ingin basa-basi dengan wanita ular di depannya. Apa mauku? Lisa menarik sebelah bibirnya ke samping. Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin mengatakan selamat atas gelar sarjanamu dan juga. Ucapan Lisa terputus. Hana menatap Lisa tajam. Tidak perlu berbasa-basi. Cetus Hana. Dan juga untuk kehancuran rumah tangga kedua orang tuamu. Ups. Lisa pura-pura keceplosan. Meletakkan telapak tangannya di bibir. Kedua bola mata Hana membola. Apa maksudmu? Hana menatap ke sekitarnya sejenak. Untung saja pagi itu belum banyak mahasiswa yang datang ke kampus hingga percakapan mereka tidak akan terdengar ke telinga siapapun. Apa maksudku? Lisa tertawa kecil. Aku yakin kau sangat paham apa maksudku, Hana. Tawa Lisa menyurut berganti dengan senyuman mengejek. Kedua tangan Hana terkepal. Kau jangan sembarangan bicara. Geram Hana. Aku tidak sembarangan bicara, Hana. Aku cukup tahu keadaan keluargamu saat ini yang sudah hancur. Lisa turut memperhatikan ke sekitarnya. Dan aku sangat tahu jika kehancuran keluargamu disebabkan oleh perselingkuhan papamu. Bisik Lisa di telinga Hana. Wajah Hana memerah. Jantungnya berdetak dengan cepat. Hana cukup terkejut karena Lisa mengetahui permasalahannya saat ini. Apa kau ingin bertanya dari mana aku bisa tahu? Sebelah alis Lisa tertarik. Tentu saja aku tahu karena papamu itu menikahi tetanggaku. Jelas Lisa yang membuat Hana semakin terkejut. Apa kau pikir selama ini aku diam untuk membebaskanmu memiliki Dika sepenuhnya? Lisa menatap tajam Hana. Aku diam karena aku menunggu saat ini tiba. Saat di mana papamu menikah dengan tetanggaku dan aku dapat melihat kehancuranmu. Kau. Hana menggertakkan giginya yang beradu. Aku belum selesai bicara Hana. Pungkas Lisa. Kembali menatap ke sekitarnya yang masih menunjukkan situasi aman. Dengan melihat kehancuranmu saat ini, aku sangat merasa senang. Karena apa? Karena aku yakin kau cukup sadar diri untuk melepaskan Dika. Apa maksudmu? Suara Hana terdengar meninggi. Hana, Hana. Aku rasa kau bukanlah wanita yang bodoh. Lisa mengeluarkan ponsel di dalam tasnya. Memperlihatkan sebuah berita yang sedang membicarakan kekayaan yang dimiliki keluarga Dika. Kau lihat ini, keluarga Dika itu adalah keluarga yang terpandang dan terhormat. Apa kau pikir keluarga Dika akan menerimamu yang berasal dari keluarga yang hancur karena sebuah perselingkuhan? Tentu saja tidak. Perselingkuhan papamu hanya akan membuat keluarga Dika malu nantinya. Lisa menjeda ucapannya. Menatap wajah Hana yang kini berubah tegang. Dika mungkin saja bisa menerimamu apa adanya, namun tidak dengan keluarganya. Aku rasa kau cukup sadar diri untuk meninggalkan Dika jika kau tidak ingin membuat martabat keluarga Dika jatuh karena memiliki calon menantu yang tidak sederajat dengan mereka bahkan keluarganya hancur karena sebuah perselingkuhan. Aku yakin kau wanita yang cukup tahu diri siapakah dirimu dan siapa Dika. Lisa menepuk bahu Hana lalu meninggalkan Hana begitu saja. Hana tertunduk. Ucapan Lisa benar-benar membuat dadanya terasa sesak. Hana tak dapat menyangkal karena ucapan Lisa semuanya benar. Rasa kepercayaan dirinya selama ini lenyap begitu saja setelah mendengar kata-kata tajam yang keluar dari mulut Lisa. Hana menatap ke sekitarnya yang saat ini sudah mulai ramai. Menghela nafas panjang lalu menghembuskannya secara perlahan di udara berharap dapat mengurangi rasa sesak di dadanya. Hana pun kembali melanjutkan langkahnya. Ia harus segera menemui pihak administrasi untuk menyelesaikan urusannya pagi ini. Untuk ucapan Lisa, Hana akan memikirkannya kembali nanti. Baru saja keluar dari ruangan administrasi jurusan, Hana dikejutkan saat tangannya tiba-tiba ditarik oleh seseorang.
Dika. Hana melebarkan kedua matanya saat melihat siapakah pelaku yang menarik tangannya. Dika tak bersuara namun tangannya terus menarik tangan Hana agar berjalan mengikutinya hingga sampai ke parkiran. Dika. Ada apa ini? Hana terus menanyakan hal yang sama namun Dika tak menghiraukan ucapannya. Masuklah. Titah Dika dengan dingin. Hana menurutinya. Setelah Hana duduk di dalam mobil, Dika pun memutari mobilnya lalu masuk ke dalamnya. Dika ada up, ucapan Hana terputus saat Dika tiba-tiba memeluknya. Di Dika. Lirih Hana saat merasakan pelukan Dika semakin erat. Aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Lirih Dika. Tangan Hana terangkat membalas pelukan Dika. Melebihi Dika, ia pun sangat merindukan kekasih hatinya itu. Dika. Hana membalas pelukan Dika erat. Matanya terpejam menikmati aroma parfum Dika yang selalu membuatnya merasa nyaman berada di pelukan Dika. Dika melerai pelukannya lalu menatap wajah Hana dengan intens. Wajahnya semakin maju mengikis jarak di antara mereka lalu menempelkan bibirnya di bibir Hana. Hana dibuat terkejut. Namun ia tak dapat menolak ciuman dari Dika yang selalu membuatnya terbuai. Rasa rindu dan khawatir yang dirasakan Dika 1 minggu belakangan ini ia salurkan lewat ciuman yang ia berikan. Begitu pula dengan Hana, Hana membalas ciuman Dika untuk menyalurkan rasa rindu yang juga ia rasakan. Cukup lama Hana dan Dika larut dalam ciuman mereka. Hingga akhirnya Dika melepas pangutannya lalu menempelkan keningnya dan kening Hana. Kenapa ponselmu sering tidak aktif? Tanya Dika. Matanya kini menatap intens kedua bola mata Hana. Maaf. Aku sibuk mengurus mama yang sedang sakit. Ucap Hana tanpa menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Sakit? Sakit apa? Wajah Dika berubah cemas. Hanya sakit demam biasa namun cukup lama. Hana mengangkat sebelah tangannya lalu menempelkannya di pipi Dika. Dika menimpali tangan Hana dengan tangannya. Kenapa tidak bilang? Apa kau tahu aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu saat kau tak kunjung membalas pesanku? Memberikan kembali kecupan di bibir Hana. Hana tak membalas ucapan Dika dan lebih memilih membalas kecupan yang Dika berikan hingga menjadi ciuman lembut yang mematikan. Dika. Aku sangat mencintaimu. Lirih Hana lalu memeluk erat tubuh kekar Dika. Dika membalas pelukan Hana. Kau tadi bicara apa? Tanya Dika yang tak terlalu mendengar ucapan Hana. Hana menggelengkan kepalanya dan semakin mengeratkan pelukannya seakan pelukan itu adalah pelukan terakhir untuk Dika. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ucap Dika setelah pelukan mereka terlepas. Apa? Hana menatap intens wajah Dika. Orang tuaku memintaku untuk melanjutkan pendidikan setelah aku melakukan koas di luar negeri. Suara Dika terdengar pelan. Koas di luar negeri? Hana tertegun. Dika mengangguk mengiyakan ucapannya. Maaf aku baru bisa menyampaikannya kepadamu Hana. Karena selama ini aku masih ragu untuk menuruti keinginan kedua orang tuaku. Namun saat ini aku benar-benar harus menuruti keinginan mereka walau aku benar-benar tak ingin. Helaan nafas Dika mulai memberat. Di Dika. Hana terbata. Aku harus pergi karena aku diminta menjaga adik laki-lakiku yang saat ini sedang kuliah di luar negeri. Orang tuaku sangat takut jika adikku terkena pergaulan bebas di negeri orang. Jelas Dika. Apa kau akan meninggalkanku? Hana hanya bisa berucap dalam hati. Pandangannya mulai kabur saat genangan air mata mulai memenuhi pelupuk matanya. Jangan bersedih. Jika kau tak ingin, aku akan memilih tetap berada di sini untukmu. Dika menghapus air mata yang tanpa terasa membasahi pipi Hana. Apa kau pergi karena kau juga mendapatkan jaminan beasiswa di sana? Tebak Hana. Setidaknya Hana cukup tahu tentang tawaran beasiswa yang diberikan pada Dika sejak beberapa bulan yang lalu. Dika mengangguk. Aku bisa saja menolak tawaran beasiswa itu. Terang Dika tak ingin Hana salah paham. Hana menggelengkan kepalanya. Kapan kau akan pergi? Tanya Hana. Setelah acara wisuda. Namun aku masih memikirkan untuk itu. Jujur aku masih belum sanggup untuk meninggalkanmu. Dika membawa tubuh Hana ke dalam pelukannya. Hana menangis dalam diam. Pada akhirnya semua orang akan meninggalkanku. Papa dan sebentar lagi Dika. Hana membatin. Dadanya semakin sesak saat membayangkan sebentar lagi tidak akan ada lagi sosok pria yang mewarnai hari-harinya. Jangan menangis. Kau membuat hatiku sakit melihat tangisanmu ini. Dika melerai pelukannya.
mengusap air mata yang membasahi wajah Hana dengan jemarinya. Aku menangis bahagia. Karena sebentar lagi kau akan meraih impianmu sebagai seorang dokter spesialis. Hana tersenyum. Membohongi hatinya yang saat ini terluka. Dika terdiam. Ditatapnya lama wajah wanita yang sudah membuat hari-harinya berwarna selama 3 tahun belakangan ini. Jangan memikirkannya jika kau akan terluka. Aku belum memberikan keputusan final pada orang tuaku. Ucap Dika tak ingin Hana menangis karena dirinya. Walaupun saat ini ia benar-benar harus mengikuti keinginan kedua orang tuanya. Siang itu Hana pulang dengan perasaan kacau balau. Wajahnya nampak lesu. Begitu banyak hal yang memenuhi pemikirannya saat ini. Ceklek. Kenapa pintunya tidak dikunci? Wajah Hana berubah cemas saat pintu rumahnya berhasil ia buka. Hana pun buru-buru melangkah masuk ke dalam rumah. Saat hendak membuka pintu kamar mamanya, pergerakan Hana terhenti saat mendengar suara tangisan mamanya yang terdengar menyayat hati. Kenapa papa tega meninggalkan mama? Apa salah mama selama ini? Apa kurangnya mama menjadi istri papa? Mama selalu berusaha menjadi istri yang baik untuk papa, tapi kenapa pada akhirnya papa tetap memilih untuk pergi? Mama Rita mengusap foto pernikahannya yang kini ada di pangkuannya. Air matanya nampak berjatuhan membasahi bingkai foto. Hana melepas pegangannya di ganggang pintu. Nafasnya kian memberat. Ia kira mamanya sudah baik-baik saja beberapa hari ini, namun ternyata dugaannya salah. Mama. Lirih Hana mengusap pipinya yang tiba-tiba basah. Jika kami tetap berada di rumah ini, mama akan sulit melupakan kenangannya bersama papa. Hana menatap ke seliling rumahnya yang bisa ia jangkau. Hana kembali meraih ganggang pintu dan menutup pintu dengan pelan agar tak menimbulkan suara. Hana pun berjalan menuju kamarnya dan membiarkan mamanya mengeluarkan rasa sedihnya tanpa takut akan ketahuan olehnya. Setelah masuk ke dalam kamarnya, Hana menjatuhkan kasar tubuhnya ke atas ranjang. Hidupnya akhir-akhir ini memang tak lagi sama dengan beberapa tahun belakangan ini. Keceriaan di wajahnya pun perlahan sirna setelah kehilangan sosok pria yang menjadi cinta pertamanya sejak lahir ke dunia. Papa. Kenapa papa pergi? Kenapa papa meninggalkan Hana dan mama? Air kata mulai mengalir di kedua sudut mata Hana. Bayangan masa kecil bahagianya bersama mama dan papanya mulai berputar di benaknya. Hana membiarkan air mata yang terus mengalir di sudut matanya. Kenapa papa pergi tanpa berpamitan pada Hana? Kenapa, Pa? Apa papa tidak tahu jika Hana masih membutuhkan kasih sayang mama dan papa? Hana mulai terisak. Kehilangan sosok ayah yang rela meninggalkannya dan mamanya demi memilih wanita lain benar-benar membuat hatinya hancur. Aku sangat membenci papa. Kedua tangan Hana terkepal. Tatapannya menunjukkan kebencian pada bayangan papanya yang kini ada di depan matanya. Hana menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya dan menangis terseduh-seduh. Keadaan ini benar-benar tidak pernah terpikirkan di benaknya selama ini. Hana tidak pernah menyangka jika ia akan mengalami hal semenyedihkan ini. Ingatan Hana pun kembali berputar pada ucapan Lisa tadi pagi. Keluarga Dika itu adalah keluarga yang terpandang dan terhormat. Apa kau pikir keluarga Dika akan menerimamu yang berasal dari keluarga yang hancur karena sebuah perselingkuhan? Tentu saja tidak. Perselingkuhan papamu hanya akan membuat keluarga Dika malu nantinya. Hana bangun dari pembaringannya. Ia ambil ponselnya yang masih berada di dalam tasnya lalu membukanya. Beberapa pesan dari Dika ia abaikan begitu saja. Hana lebih memilih mencari informasi tentang siapa Dika dan keluarganya. Karena selama ini Hana benar-benar tidak tahu tentang kehidupan Dika yang sebenarnya. Kedua bola mata Hana terbelalak saat melihat betapa kayanya keluarga Dika dari banyaknya sumber yang ia dapat. Hana menggeleng tak percaya. Selama ini ia hanya tahu jika Dika adalah anak orang kaya melihat dari fasilitas yang Dika gunakan selama ini. Namun ia tidak menyangka jika kekayaan keluarga Dika jauh dari apa yang ia bayangkan. Beberapa berita tentang kedekatan keluarga Dika dan keluarga Gary pun mulai bermunculan di halaman berandanya. Hana kembali dibuat terkejut jika keluarga Gary termasuk dalam golongan keluarga terkaya di negaranya. Tanpa terasa air mata Hana kembali menetes. Hana benar-benar merasa kerdil mengetahui fakta sebesar ini. Hana menatap sekeliling kamarnya. Besar kamarnya ini mungkin hanya sebagian ruangan kamar mandi Dika di rumahnya. Kenapa aku tidak pernah berniat mencari tahu siapakah Dika sebenarnya? Dan aku berani-beraninya menjadi kekasih Dika selama ini. Hanya tertawa dalam tangisannya. Merutuki kebodohannya selama ini.
Pantas saja Dika selalu mengalihkan pembicaraan mereka tentang keluarganya. Ternyata Dika ingin menyembunyikan siapakah keluarganya pada dirinya. Kau benar-benar bodoh, Hana. Hana menepuk dadanya yang kian sesak. Pandangannya mulai memudar akibat air mata yang semakin menggenangi matanya. Hana menghela nafasnya yang kian memberat. Lisa benar. Kehadiranku di hidup Dika hanya akan membuat keluarga besar Dika malu nantinya. Beberapa minggu berlalu, Hana pun mulai menunjukkan perubahan dalam dirinya pada Dika. Setiap harinya Hana selalu mencari cara agar tak lagi bertemu dengan Dika, bahkan membalas pesan dari pria yang sangat dicintainya itu. Dika pun selalu berusaha menemui Hana di rumahnya untuk menanyakan ada apa dengan Hana. Namun Hana selalu berhasil untuk tidak menemui Dika dengan membuat rumahnya seperti tidak ada orang di dalamnya, dan pada akhirnya Dika selalu pulang dengan kesia-siaan. Hari ini adalah hari mengejutkan di hidup Dika saat Hana terang-terangan datang ke kampus dengan seorang pria yang tidak ia kenal. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Hana nampak memegang lengan pria itu sambil menyandarkan kepalanya di sana. Dika yang melihatnya dari kejauhan pun dengan cepat menghampiri Hana. Darahnya mulai mendidih melihat bagaimana kekasih hatinya dengan terang-terangan bermesraan dengan pria lain di depan matanya, bahkan di kampusnya. Hana, apa-apaan ini? Dika menyentak tangan Hana hingga terlepas dari tangan pria yang digandengnya. Dika. Hana pura-pura memasang wajah terkejut. Kehebohan yang mereka ciptakan pun akhirnya menarik perhatian teman-teman sekampusnya. Siapa pria ini? Bentak Dika. Tatapannya nampak nyalang. Siapa dia itu tidak penting bagimu. Balas Hana masih berupaya untuk tenang. Tidak penting. Wajah Dika memerah. Aku ini kekasihmu, Hana. Dan ini penting bagiku. Hana tertawa hambar. Kau hanya kekasihku, Dika. Bukan suamiku. Jadi kau jangan terlalu ikut campur dalam urusanku. Suara Hana terdengar tak kalah tinggi. Tatapannya pun berubah nyalang seperti tatapan Dika. Dika tertegun. Kali ini untuk pertama kalinya Hana menatap dirinya dengan tatapan nyalang dan berbicara dengan nada membentak. Ikut aku. Dika menarik tangan Hana. Apa yang kau lakukan? Bentak pria yang tadi bersama Hana. Diam di tempatmu atau akan ku penggal kepalamu. Bentak Dika dengan nada mengancam. Tanpa memperdulikan tatapan orang-orang, Dika terus menarik tangan Hana menuju mobilnya. Masuk. Bentak Dika saat Hana masih berupaya melepaskan cekalan tangannya. Lepaskan aku. Hana masih berupaya melepaskan cekalan tangan Dika. Jujur saja saat ini tubuhnya bergetar hebat melihat tatapan Dika. Aku bilang masuk. Tanpa banyak kata, Dika pun mendorong tubuh Hana agar masuk ke dalam mobilnya lalu menutup pintu mobilnya. Setelahnya ia pun memutari mobilnya dan masuk ke dalamnya. Sekarang katakan dengan jujur siapa pria itu? Tanya Dika dengan suara yang mulai melembut. Bersusah payah ia menahan emosinya saat ini. Dia kekasih baruku. Balas Hana tanpa menatap pada Dika. Kau bilang apa? Dika tanpa sadar mencekal lengan tangan Hana cukup kuat hingga membuat Hana meringis. Dia kekasih baruku. Hana berupaya menatap Dika dengan tajam. Kau jangan bercanda, Hana. Aku ini kekasihmu dan hubungan kita sudah berjalan sejauh ini. Bukan 1-2 bulan kita bersama, namun 3 tahun. Bentak Dika. Kau anggap apa hubungan kita selama ini? Cengkraman Dika di tangan Hana semakin kuat. Hana menggelengkan kepalanya lalu tertawa sinis. Apa menurutmu selama ini aku menganggap hubungan kita serius? Kau salah Dika, hubungan kita tidak ada arti apa-apanya di dalam hidupku. Kau jangan bercanda Hana. Dika menggeleng tak percaya atas apa yang didengarnya. Aku tidak bercanda. Dan asal kau tahu, pria tadi adalah pria yang sudah beberapa bulan ini menjadi kekasih simpananku. Terang Hana yang membuat Dika begitu terkejut mendengarnya. Kau menduakanku? Wajah Dika semakin memerah. Ya, aku telah menduakanmu, Dika. Kau pikir aku mau berlama-lama dengan pria sepertimu yang berwajah dingin tanpa ekspresi itu? Tentu saja tidak. Kau. Dika menahan pergelangan Hana saat Hana hendak menjauhkan tubuhnya. Lepaskan aku. Hana menyentak kasar tang Dika hingga terlepas begitu saja. Kau dengarkan aku baik-baik, Dika. Aku katakan kepadamu jika aku lebih memilih kekasih baruku daripada dirimu. Dan mulai saat ini kita putus. Hana pun keluar begitu saja dari dalam mobil lalu menutup kasar pintu mobil. Hana. Dika berteriak memanggil nama Hana namun Hana tak menghiraukannya. Ah! Sial!
Dika memukul kuat kemudi mobilnya hingga membuat buku-buku jarinya memerah. Jadi ini alasanmu menjauhiku selama ini, Hana? Ternyata kau sudah memiliki pria baru di hidupmu? Dika menjatuhkan wajahnya di kemudi. Hatinya benar-benar hancur saat mengetahui kebenaran jika cinta pertamanya telah menduakannya dengan pria baru yang lebih bisa membuatnya bahagia. Suara tepuk tangan yang begitu meriah menggema hingga ke sudut ruangan wisuda pagi itu. Semua mata kini tertuju pada sosok pria yang meraih penghargaan sebagai wisudawan terbaik. Dika nampak berdiri tegap dan gagah di atas podium sambil memegang penghargaan di tangannya. Ucapan kata terima kasih pun Dika berikan pada kedua orang tuanya yang hadir di dalam ruangan wisuda. Tak lupa Dika mengucapkan terima kasih pada sosok sahabat baiknya dan teman-temannya yang selalu mendukungnya. Namun sayang, Dika tak berhasil mewujudkan niatnya untuk menyebut nama wanita yang sudah menemani hari-harinya selama 3 tahun belakangan ini karena akhirnya niatnya itu melebur begitu saja dengan harapannya dan kekecewaannya. Dika membungkukkan tubuhnya. Berjalan turun dari podium dengan diiringi suara tepuk tangan yang kembali meriah. Di luar gedung, seorang wanita berpenampilan hitam dengan kacamata hitam dan masker hitam menutupi wajahnya tengah menatap layar monitor dengan isak tangis di bibirnya. Dika, selamat cintaku. Kekasih hatiku yang tidak akan pernah berubah. Pada akhirnya kau berhasil menjadi wisudawan terbaik. Ah, kau memang pantas mendapatkannya. Hicks. Wanita itu kembali terisak. Hana, ayo kita pergi. Sebentar lagi mereka akan keluar dari dalam gedung. Genggaman lembut tangan Amel membuat Hana membalikkan tubuhnya. Hana menatap Amel yang kini tengah berkaca-kaca menatap dirinya. Amel. Hana menabrak tubuh Amel dan memeluk erat tubuh sahabat baiknya. Hatiku sakit, Amel. Sakit sekali. Hicks. Hana tak dapat membendung kesedihannya. Tangan Amel pun terulur mengelus punggung Hana yang bergetar. Kau masih bisa menghentikan sandiwara ini jika kau mau, Hana. Jangan menyiksa dirimu seperti ini. Tutur Amel dengan lembut. Hana menggelengkan kepalanya lalu melerai pelukannya. Ayo kita pergi. Menarik tangan Amel tanpa membalas ucapan Amel. Langkah Hana dan Amel pun semakin lebar saat melihat para wisudawan mulai keluar dari dalam pintu ruangan. Dika, kau memperhatikan apa? Tanya Mama Puspa pada putranya. Dika mengalihkan pandangannya dari dua sosok berpakaian hitam yang sedang berjalan menjauhinya. Aku tidak memperhatikan apa-apa. Balas Dika dengan datar. Apa kau sedang menunggu seseorang untuk datang? Tebak Mama Puspa. Dika menggeleng. Tidak ada yang aku tunggu. Ayo kita pergi. Ajak Dika. Mama Puspa menatap putranya dengan tatapan tak percaya. Pandangannya pun beralih pada suaminya yang kini tengah mengangkat kedua bahunya tanda tidak tahu apa-apa.